Ya, wis. Kita masih membahas tentang akad nikah, syarat-syarat akad nikah. Tapi sisi yang kedua yakni tentang kriteria perempuan yang dinikahi. Jadi perempuan dinikahi, menikahi perempuan itu ada dua aspek. Aspek pertama untuk aspek kehalalannya. Jadi ada dua unsur, dua unsur yang dua unsur yang berbeda, berbeda sudut pandang. Pertama, perempuan seperti apa yang halal dinikah. Terus yang kedua, perempuan seperti apa yang sebaiknya dinikahi. Jadi kalau yang boleh dinikahi berarti ini aspek kehalalannya menikahi. Kalau yang kedua, yang baik untuk dinikahi ya idealnya aspek kebaikan saja, tidak sampai menjadikan haram. Sekarang perempuan yang boleh dinikahi, yang halal dinikahi, berarti kalau di perempuan yang halal dinikahi itu bukan perempuan 19 sifat ini. Jadi status perempuan dengan status perempuan 1 dari 19 ini itu tidak sah jika dinikahi. Akeh mensong lah. Nomor siji, dia masih istri orang lain, tidak boleh kita nikahi. Nomor 2, masih menjalani iddah dari suami, dari laki-laki lain, baik iddahnya meninggal maupun iddah tolak atau iddah wati syubhat, atau bukan iddah tapi istibro' wati. Jadi habis diwati karena dia budak yang sudah diwati oleh majikannya, ya istibro' dulu. Sepada masa istibro' ini tidak boleh dinikahi, harus selesai dulu istibro'nya. Yang ketiga, perempuan murtad, dan kemurtadannya termasuk murtad melalui ucapan, itu tidak boleh dinikahi. Yang keempat, majusi, perempuan majusi, beragama majusi, penyembah api. Yang kelima, beragama watani, penyembah berhala, al-zindik, ateis dan sebagainya, tidak beragama. Atau perempuan ini penganut aliran bebas. Jadi maksudnya bebas, nek kudu nikah ya ora usah nganggo ana rukun, syarat ijabah, saksi wali segala macam. Itu tidak boleh dinikahi perempuan yang beraliran seperti ini. Begitu juga yang beraliran mazhab yang rusak dan dianggap kufur. Yang ke-6, perempuan tidak dinikahi jika dia kafir kitabi, ahli kitab, memeluk agama ahli kitab, memeluk ahli Yahudi Nasrani, tapi setelah dirubah agama Yahudi Nasrani, kitab sucinya utamanya, atau setelah diutusnya Nabi dia jadi ahli kitab, ya tidak sah dinikahi. Bukan perempuan Bani Israel. Nah, kalau dua syarat ini, dua perkara tidak terpenuhi, ya tidak boleh nikah. Kalau tidak ada nasab saja, ya ada khilaf, beda pendapat. Nomor 7, perempuan tidak boleh dinikahi. Itu kalau budak. Sementara yang budak bagi laki-laki yang mampu menikahi orang merdeka, kok menikahi budak, ini berarti tidak boleh. Nomor 8, sebagian diri budak, sebagian diri si istri itu masih berstatus budak. Ya. Nomor 9, bukan kerabatnya suami. Maksudnya kerabat itu apa? Usul orang tuanya, berarti bukan ibundanya
laki-laki, neneknya juga bukan, ibunya bapaknya juga bukan, itu juga bukan anak si laki-laki, perempuan itu bukan anak keturunannya termasuk cucu dan seterusnya. Bukan pula apa? Awalu fusulin awali fusulihi. Jadi saudara-saudaranya. Saudara bukan pula apa? Tingkatan pertama dari apa? Dari kakeknya, berarti paman bibi ammah atau kholah dari laki-laki. Terus yang ke-10 ya, masih mahram dengan si laki-laki, perempuan itu mahramnya rodho. Jadi yang haram karena nasab itu haram pula karena rodho. Tapi yang rodho itu yang bisa menjadikan mahram apa? 5 kali persusuan. Jadi iki digendong terus disusoni. Bariku ucul dolanan, bardolanan balik neh nyusu. Ini berarti persusuan yang kedua. Sampai 5 kali persusuan. Kalau rahmata itu yang menjadikan mahram. Ya. Kalau tidak sampai 5 kali atau 5 kali tapi ijih dalam pangkuan. Jadi wis ngombe terus dicopot, terus ngombe neh dicopot ping 20 misalnya. Nyopot mentil ping 20. Itu dihitung siji karena baru dianggap rot'atun wahidah. Harus ada ya kena kenyang terus dilepaskan, gak butuh terus datang lagi dijual. Itu jadi bukan saudari rodho persusuan. Yang ke-11, perempuan itu bukan mahram karena pernikahan. Misalnya apa? Laki-laki menikahi perempuan, perempuan itu punya anak, atau perempuan itu punya kakek, atau perempuan itu punya budak yang sudah digauli, atau dia punya tuan yang sudah menggauli dia. Jadi ini perlu diingat bahwa hanya dengan kita menikah dengan perempuan baru akad saja itu otomatis ibunya jadi mahram meskipun kita belum menggauli istri kita. Jadi ibumu maratuwa itu menjadi mahrammu sejak kamu akad. Barang akad kok akad esok awan bojomu mati. Iki urung mbok apa-apa no, ibu mertua itu ya mahram. Hanya dengan akad sudah jadi mahram. Tapi beda dengan sebaliknya. Kita menikahi perempuan, dia punya anak perempuan. Esok mbok akiti awane mati. Urung mbok kumpuli si ibu. Bengine ngawini anake. Karena untuk menikahi ibu terus kemudian nikahi ibu tidak hanya dengan akad, harus dengan mewati ibunya baru si anak jadi mahram gitu. Piye? Apa ini? Ayat itu hurimat alaikum ummatukum ummahatukum allati wa akhwatukum min ummatin nasalikum wa rabaikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum wa rabawan min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kamu menikahi perempuan belum kamu duhul ya, terus kamu cerai, boleh menikahi anaknya. Kena apa? Lah aku rumah saku kan tuh anake, malah sing maju ibune. Dak terus ora tak ule-ule tak pegat tengah dunia anake. Mosok aku dioyok ibune karo anake digoyok-goyokan. Lah kok iso? Ibune anure ya macem ber. Saingan ibune karo anake iku. Iku nomor
11. Nomor 12 ya, perempuan yang mau kita nikahi tidak menjadi istri yang kelima karena kita sudah punya 4 itu. Terus yang ke-13, istri yang mau kita nikahi itu bukan berstatus saudarinya istri kita atau bibinya istri kita, berarti amahnya istri kita. Berarti kita punya istri, istri ini punya bapak, bapak punya saudara perempuan, ini amah gitu ya. Jadi bulik dari bapak, bude ya bibi dari bapak. Tidak boleh kita nikahi karena kita sudah menikahi keponakannya. Nah, begitu juga bibi dari ibu tidak boleh kita nikahi karena kita sudah menikahi keponakannya. Jadi piye maksudnya tidak boleh itu rumusnya, kalau ada 2 orang punya hubungan kerabat yang seandainya salah satu laki-laki yang satu perempuan tidak boleh menikah. Nah itu ya itu ukurannya. Kita tidak terantara mereka berdua tidak boleh saling menikah. Ini kan tadi ponaan dengan bibi. Tapi kalau anaknya bibi boleh. Jadi kowe nikahi bojomu, orang yang sekarang jadi istri kamu. Kamu sudah punya istri lah. Sudah punya istri perempuan, kamu naksir bulie tidak boleh. Nek anaknya bulie berarti sepupu misalnya boleh. Qul rahmat ta'ala itu nomor 13. Kalau nomor 14 ya, istri yang perempuan yang mau kita nikahi bukan mantan istri yang kita ceraikan 3 kali. Biyen wis mbok pegat 1 2 3, mbok nikahi neh. Tidak sah. Piye supaya sah? Dia harus menikah dulu dan digauli dulu oleh suaminya, kemudian dicerai atau mati, iddahnya sudah lewat habis baru kita nikahi. Tuh, ada proses tahlil. Laki-laki yang menikahi dia namanya muhalil. Nomor 16, perempuan yang akan kita nikahi tidak sedang ihram haji atau umrah, atau kitanya sendiri tidak sedang ihram haji atau umrah. Ihram loh ya, bukan pas perjalanan, bukan pas di tanah suci sudah tahallul. Jadi misalnya orang umroh itu, kalau kamu sudah di Mekah itu mau 1 kali umroh itu butuh waktu sekitar 3-4 jam. Lah berarti mulai niat ihram umroh sampai 4 jam berikutnya tahallul. Lah selama ini jangan nikah. Tapi kalau sudah tahallul kok nikah ya sah gitu. Wis tahallul sah gitu. Yang tidak boleh ihramnya bukan di tanah haramnya gitu nikah itu. Nomor 17 yang tidak boleh jika dia itu janda kecil. Janda kecil kok dinikahi tidak sah itu. Nah, terus nunggu balik. Yang ke-18 dia yatim, tidak sah kita nikahi kecuali setelah balik. Yang ke-19, perempuan yang mau kita nikahi bukan jandanya Nabi, janda-jandanya Nabi. Kalau janda-jandanya Nabi tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Kenapa? Mereka itu terlalu mulia. Julukannya saja Ummul Mukminin. Padha karo ibu menikahi ibunya. Makanya Siti Aisyah ditinggal mati Nabi masih muda, tidak nikah lagi karena wa ma kana lakum
antu'du Rasulullahi wala antangkihu azwajahu mim ba'dihi abada. Kamu tidak boleh menikahi janda-jandanya Nabi selamanya. Inna dzalikum kana indallahi azima, karena perbuatan menikahi jandanya Nabi perbuatan yang sangat besar bahayanya. Terus itu nomor 19 yang terakhir. Nah, itu semua adalah apa? Status wanita yang karena status itu kita haram menikahi. Berarti kalau nekat menikahi, ya tidak sah, tidak halal menjadi istri kita. Yang berikutnya, amal khisalu, anapun utahi pira-pira perkara